Apa sih wawasan Nusantara itu? Menurut mahasiswa UNFM. Jadi mohon maaf sebelumnya Mas, karena mengganggu waktunya. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mahran dari Angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, jadi gini Mas, pada kali ini kami ada tugas Project Citizen. Nah, di mana tugas kami itu untuk mewawancarai seseorang. Nah, pertanyaan kami itu, sebagai seorang mahasiswa yang berada di era 4.0, kita harus selalu mencerminkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Salah satu cara pandang Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya dapat kita ketahui sebagai wawasan Nusantara. Nah, menurut pandangan Mas, apa sih wawasan Nusantara itu? Jadi begini Mas, kalau menurut saya itu wawasan Nusantara adalah wawasan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana cara pandangnya itu lebih mengutamakan ke arah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dua hal tersebut tidak dapat digantikan ataupun dipisahkan. Apakah penting sebuah wawasan Nusantara bagi seorang mahasiswa untuk mengembangkan atau mempersatukan negara Indonesia? Nah, dari pengertian yang Mas sebutkan tadi, apakah penting sebuah wawasan Nusantara bagi seorang mahasiswa dalam mengembangkan atau mempersatukan negara Indonesia? Kalau menurut saya itu penting sih Mas, karena itu dari pengertian wawasan Nusantara saya sendiri itu wawasan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di mana dua hal tersebut itu tidak dapat dipisahkan ataupun digantikan untuk kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi, yang dimana dua hal tersebut bertujuan untuk mengeratkan kesatuan dan persatuan sosial dan menghindarkan dari adanya kesenjangan sosial. Apa prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan agar wawasan Nusantara terlaksana dengan baik? Dari pentingnya suatu wawasan Nusantara, menurut Mas, apa sih prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan agar wawasan Nusantara itu terlaksanakan dengan baik? Kalau menurut saya sih prinsip-prinsipnya itu ada tiga. Yang pertama itu keragaman, yang kedua itu persatuan, yang ketiga itu pemerataan. Kalau yang keragaman itu contohnya itu menghormati antar sesama, yang dilakukan untuk agar tidak terjadi yang namanya perpecahan antar sosial. Yang kedua itu adalah persatuan. Persatuan itu maksudnya itu mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi, yang memiliki tujuan untuk terciptanya kerukunan antar masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah pemerataan. Pemerataan di sini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu orang ataupun suatu kelompok yang mempunyai tujuan untuk meniadakan kesenjangan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sebelumnya mungkin terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa UMM apa itu wawasan Nusantara dan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Oke, langsung kita cari orangnya. Mas, boleh minta aksinya sebentar? Boleh mas. Boleh saya di sini? Oh boleh mas, silakan mas. Oke, sebelumnya perkenalan nama Mas siapa? Nama saya Mario Putra dari jurusan Teknik Industri. Jadi gini Mas, saya mau bertanya, apa sih wawasan Nusantara menurut Mas? Wawasan Nusantara menurut saya adalah hal-hal yang mempelajari atau mencangkup budaya-budaya Indonesia, karena negara Indonesia sendiri kaya akan budaya dan adat istiadat, dan wawasan Nusantara itu mencakup itu untuk mempelajari keunikan adat-adat di daerah-daerah Indonesia dan budaya di Indonesia. Lalu
Untuk prinsip Nusantara di wawasan Nusantara ini menurut Mas apa? Prinsip wawasan Nusantara menurut saya adalah bagaimana kita menghargai, mengetahui, mengenali dan mentoleransi budaya-budaya yang begitu banyak dalam negara Indonesia, terutamanya dalam seni atau adat istiadat, dan banyak yang belum bisa saya jelaskan satu persatu. Oh iya, makasih Mas. Ya. Perkenalkan, saya Farul Rozi dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan bertanya kepada mahasiswa UMM mengapa wawasan Nusantara itu penting. Ayo. Permisi Mas, boleh menyita waktunya sebentar? Boleh, aman. Gimana? Sebelumnya Masnya dari fakultas apa ya? Kalau saya sendiri itu dari Fakultas Hukum, Oh, angkatan 2021 Mas. di sini saya mau bertanya tentang mengapa wawasan Nusantara itu penting. Menurut Anda gimana? Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Iya. Menurut pribadi saya sendiri, Iya. kalau terkait dengan wawasan Nusantara itu kan bagaimana kita melihat terbentuknya negara itu kan Mas. Negara Indonesia sendiri kan di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar itu menegaskan bahwa Indonesia negara kesatuan, yang mana kesatuan ini terdiri dari berbagai macam daerah, suku dan bangsa. Jika kita memahami wawasan Nusantara itu sendiri, kita mengenal teman kita misalnya dari Sumatera, oh ini sukanya Sumatera, ini Kalimantan. Itu tujuan daripada wawasan Nusantara itu sendiri. Itu yang saya pahami Mas. Oke Mas, terima kasih Mas. Oh, siap. Selamat tinggal. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, ada apa Mas? Saya ingin bertanya mengenai wawasan Nusantara. Sebelumnya Masnya dari mana, fakultas apa? Saya dari Fakultas Teknik, Mas. Jurusannya Teknik Industri. Begini Mas, apa yang Mas ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu menurut saya ini, Mas. Cara bangsa itu sendiri mengenal dirinya sendiri. Kita kan bangsa Indonesia, Mas. Banyak keberagaman, sehingga bagaimana kita caranya dengan keberagaman itu kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, gitu Mas. Terus menurut Mas, apakah implementasi wawasan Nusantara di lingkungan kampus itu sudah terlaksana? Untuk di kampus ini sepertinya sudah cukup baik, Mas. Artinya tidak ada pandang bulu itu suku apa, agama apa, dan lain sebagainya. Terus untuk sosialisasi mengenai pentingnya wawasan Nusantara bagi mahasiswa itu apakah perlu? Menurut saya perlu sih Mas, cuma dibalut dengan modernisasi. Artinya nggak perlu sosialisasi di ruangan itu, artinya bisa lewat Instagram atau sosial media lainnya. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Udah Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Izin mewawancarai Anda, bisa diperkenalkan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Nanda Fitria. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini kita mau mewawancarai Anda seputar kewarganegaraan, yaitu dengan tema kewarganegaraan sebagai wawasan Nusantara. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda apa tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri? Baik, menurut saya tujuan dari wawasan Nusantara itu sebagai wawasan nasional yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan juga cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membangun negara yang berdaulat, merdeka dan juga bermartabat. Baik, lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda apa sih pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri?
Baik, kalau menurut saya pengertian wawasan Nusantara itu seperti ini. Kan Indonesia itu mempunyai banyak pulau, banyak budaya, banyak ras, banyak suku, dan juga lain-lain. Nah, karena perbedaan itu kan, jadi kita tuh disatukan sama dasar negara, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dan juga wawasan Nusantara. Nah, karena ada perbedaan banyak itu tuh, kita tuh pasti tercipta dengan adanya toleransi. Jadi toleransi itu kita tuh jadi bisa menghargai perbedaan antara suku, ras, budaya, dan juga pendapat dari teman kita sendiri. Seperti itu. Baik, masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut Anda, apakah wawasan Nusantara ini penting bagi Indonesia? Baik, kalau menurut saya wawasan Nusantara itu sangat penting ya, karena Indonesia ini kan mempunyai banyak keragaman Nusantara. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak banget keragamannya. Jadi Indonesia ini memerlukan wawasan Nusantara untuk mewujudkan tujuan dan juga cita-cita dalam membangun dan mengembangkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbangsa, bernegara, dan juga berdaulat seperti itu. Baik, tadi sudah beberapa pertanyaan sudah kami ajukan, jadi mungkin itu cukup sekian dari wawancara ini tentang wawasan Nusantara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke sesi kesimpulan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada beberapa mahasiswa, kami menyimpulkan bahwasannya masih banyak mahasiswa yang belum memahami arti dari wawasan Nusantara. Dari yang kami dapat, pengertian wawasan Nusantara, bagaimana cara kita bersikap terhadap masyarakat atau bagaimana cara kita hidup di lingkungan sosial bersama masyarakat yang lainnya. Wawasan Nusantara terdiri dari filsafat, sosial budaya. Kemudian contoh dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah bagaimana cara kita mencintai tanah air dan bagaimana cara kita mengutamakan kepentingan kewarganegaraan atau kepentingan berwarga negara Indonesia dan mencintai produk-produk lokal yang diciptakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwasannya mahasiswa seharusnya bisa memahami wawasan Nusantara karena pada nantinya mahasiswa akan hidup dan turun kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.